Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Elis di Nganjuk, Jawa Timur. Mbak Elis menceritakan tentang pengalaman horor yang pernah dialaminya sewaktu Mbak Elis itu masih kecil. Jadi ada sesuatu yang pernah terjadi atau pernah dialami oleh Mbak Elis dan atau Mbak Lilis gitu biasa dipanggil. Nah, ini cukup bikin repot keluarganya. Jadi dulu sewaktu entah usia berapa, umur berapa, tapi masih kategori kecil kayak usia-usia masih SD begitulah. Mbak Lilis sendiri nggak inget seluruh ceritanya, tapi secara garis besar dia itu pernah mengalami hal tersebut. Awalnya itu simple, awalnya itu sederhana. Mbak Lilis sendiri itu masih hidup sama orang tua dan masih tinggal di rumah kakek neneknya. Ya, lumayan cukup ramai di rumah tersebut. Mbak Lilis sendiri itu tidur masih sama orang tuanya. Sama bapak sama ibunya di satu kamar di situ ya. Ada saudara-saudaranya yang lain juga di situ. Ada kakek neneknya juga masih hidup semuanya. Ini kalau kemungkinan ya kejadiannya bisa jadi sekitar tahun 80-an. Nah, di tahun-tahun itu anggap aja Mbak Lilis mungkin usianya antara 7 atau 8 tahun. Dia suatu malam mendengar ada bunyi kayak orang ini ngetok-ngetok kayak semacam main kentongan, tapi suaranya tuh nggak kayak kentongan dipukul keras banget gitu, enggak. Itu cuma kayak tuk 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 gitu, tuk 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 lewat di samping kamarnya di situ. Dan hal itu dialami oleh Mbak Lilis sudah beberapa hari, sekitar 3 hari, dan akhirnya dia pun penasaran. Dan Mbak Lilis pada saat itu dia nggak mikirin ini jam berapa. Memahami jam itu masih lumayan cukup susah ya. Mungkin kelas 1, kelas 2 SD itu masih ya zaman dulu gitu kan. Nah, si Mbak Lilis pun akhirnya apa? Ini apa ya? Kok setiap malam aku dengar nggak tahu jam berapanya. Dia itu kebangun, nanti bakalan lewat nih. Nyata beneran. Tuk-tuk-tuk itu lewat selama 3 hari. Nah, di hari ketiga atau hari keempat, pokoknya hari kesekian kalinya, Mbak Lilis pun akhirnya bangun dari tempat tidurnya. Biasanya hal itu juga ya nggak setiap hari itu dilakukan. Nanti dia ke belakang sendiri pipis, itu hal yang biasa. Jadi Mbak Lilis sendiri juga nggak takut atau apa, masih minta diantar kayak gitu, nggak. Keluar biasa. Karena apa? Di ruang tengah pun ada yang tidur di sana, saudara-saudaranya, Pak Leknya kayak gitu tuh tidurnya di ruang tengah di sana. Keluar dari kamar, ya orang-orang itu masih pada tidur. Bapak sama ibunya juga nggak bangun. Dia itu menuju karena suara orang mukul kentongan pelan tadi arahnya dari depan menuju ke belakang rumah. Mbak Lilis pun akhirnya ngikutin ke sana di belakang rumah. Emang siapa sih ya malam-malam begini? Nah, di bagian belakang rumahnya Mbak Lilis sendiri, di rumah kakek neneknya tersebut, itu ada sebuah pintu. Pintu lama yang modelnya itu kepotong tengahnya. Setengah bagian atas doang bisa dibuka, bawahnya itu masih nutup kayak gitu ya. Nah, ini di pintu tersebut karena pintu lama, pintu ya waktu itu juga udah lumayan cukup rapuh. Mungkin dibuatnya bukan dari material yang bagus banget gitu ya. Sambungan antara kayu yang satu dan kayu yang lain itu nggak sempurna. Jadi ada beberapa titik yang bolong, dan Mbak Lilis sendiri biasanya memakai lubang tersebut itu untuk ngintip. Kalau misal kan bagian belakang rumahnya Mbak Lilis itu luas, kebun tapi bersih di sana. Biasanya ada anak-anak yang suka main-main di situ, anak-anak dulu gitu ya. Anak laki-laki, anak perempuan itu pada kejar-kejaran, pada main petak umpet, main bentengan dan sebagainya. Itu di belakang, salah satu tempatnya itu di belakangnya rumah Mbak Lilis. Biasanya dipakai buat ngintip begini, yang main siapa aja sih? Anak yang gede-gede atau yang teman-temanku. Kalau misal teman-temanku biasanya aku keluar. Nah, ada lubang tersebut. Mbak Lilis pun karena penasaran, suara tuk 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 itu masih bunyi, dan suara tadi
deket atau arahnya itu dari belakang rumah. Mbak Lilis akhirnya ngintip di situ. Dia melihat di lubang kecil tersebut, di sana Mbak Lilis baru tahu istilahnya itu belakangan gitu. Jadi ini ada semacam kayak apa namanya ya, antara layar tancap sama layar wayang, ya begitulah. Pokoknya kayak ada kain putih yang dibentangkan, di mana di satu sisinya itu dikasih lampu, mirip kayak wayang-wayangan lah, kayak gitu ya. Cuman ukurannya nggak terlalu besar. Di kebunnya Mbak Lilis di belakang sana, loh itu apa, kok kayak ada wayangan, kok ada wayangan seperti itu, kok teman-temanku nggak bilang atau apa gitu ya, kalau di belakang itu ada wayang. Akhirnya apa, dibukalah pintu belakang, jegrek, dibuka atasnya dengan susah payah gitu, akhirnya kebuka juga, bawah juga kebuka. Mbak Lilis pun keluar. Nah begitu keluar, jaraknya mungkin dari rumah Mbak Lilis bagian belakang tersebut ke titik di mana layar itu ditancapkan mungkin kurang lebih sekitar 15 meter. Layarnya pun nggak terlalu besar. Mbak Lilis pun ngeliatin, wah iya ini wayangan gitu. Mbak Lilis pun melangkah ke belakang sana dengan rasa malu-malu gitu ya. Takutnya aku nggak diterima, anak kecil sana pulang atau gimana. Jadi pelan-pelan gitu ngeliatin, ngintip-ngintip si wayang-wayang tersebut lagi dimainkan. Wayangnya sendiri yang digerakkan itu bukan kayak wayang kulit pada umumnya. Mbak Lilis kan tahu ya wayang kulit itu bentuknya seperti apa. Ini enggak. Bentuknya tuh kayak monster-monster, katanya begitu. Ini yang seingatnya Mbak Lilis itu bentuknya, aduh, kok monster itu lagi berantem, itu lagi apa. Nah di depan layar itu yang nonton itu pun tidak banyak, paling ada sekitar 6 atau 7 anak-anak, bukan orang dewasa. Lu anak-anak semua gitu kata Mbak Lilis. Akhirnya apa, mendekatlah ke situ, nonton, duduk di sana. Wah seru ceritanya. Mbak Lilis nggak ngerti ceritanya apa, dia tuh cuman ngikutin gerakan-gerakannya, sama Mbak Lilis nggak ngerti bahasa yang disampaikan oleh si dalangnya. Ya dalangnya nggak kelihatan karena dalangnya di balik layar gitu ya. Itu nggak tahu ini ngomong apa ya, cuman mengikutilah, berusaha memahami cerita tersebut, menikmati. Yang pada intinya cerita itu tentang apa, Mbak Lilis nggak ngerti. Udah duduk di sana lama nggak terasa, tiba-tiba ada suara kakek di belakang. Lilis gitu, diteriakin dari arah sana. Mbah gitu kan, nengok si Mbak Lilisnya. Iya Mbah, sini kamu ngapain di situ? Kakeknya pun mendekat ke sana dan Mbak Lilis mau bangun kan. Oh aduh aku dimarahin, pikirnya dia. Nah pas ngelihat balik ke arah wayangan itu, wayangannya udah ndak ada. Kamu ngapain di sini? Mbah, aku nonton wayangan Mbah, kata Mbak Lilis. Wayangan yang mana, orang gak ada wayangan, kata si Mbah. Itu Mbah tadi ada di sini. Ya udah masuk cepetan. Mbah. Akhirnya Mbak Lilis pun dibawa masuk lagi ke sana. Ya disuruh bersihin ini ya, bersihin roknya, suruh cuci kaki karena keluar ke sana kan nyeker. Setelah bersih-bersih disuruh tidur lagi. Itu bapaknya Mbak Lilis itu dibangunin, cuman Mbak Lilisnya sama ibu. Bapak sama kakek itu ngobrol, nggak tahu yang diobrolin itu apa. Mbak Lilis pun tertidur. Nah, keesokan harinya itu ditungguin lagi, penasaran. Paginya itu nggak ada pembahasan sama sekali, kecuali ibu yang nanya, Lis, kamu katanya semalam lihat wayangan ya? Iya Bu, aku lihat wayangan di belakang rumah di sana Bu. Lain kali jangan begitu ya. Nah ibu cuma nasehatin begitu. Iya Bu. Mbak Lilis pun berangkat sekolah. Udah nggak ada bahasan lagi. Pulang sekolah, aktivitas seperti biasanya. Sempet nengokin di belakang sana, belakang rumah. Tadi wayangannya tuh di sini. Tapi nggak ada bekas, nggak ada apa gitu. Ya akhirnya balik lagi, sudah. Sempet cerita ke beberapa temannya. Aku tadi malam lihat wayangan gitu. Lihat wayangan di mana? Di belakang rumahku. Emang ada Lis? Ada, katanya begitu. Diceritakan begini-begini, kakekku datang, wayangannya bubar, bilangnya begitu. Nah sudah, malam harinya ditungguin gitu sama Mbak Lilis. Nungguinnya tuh begini, dia udah tidur duluan, terus nanti bangun.
biasanya sebelum-sebelumnya, kalau misal malam bangun, dia itu nggak lama bakal mendengar suara kentongan tersebut. Lah ini enggak. Kok kentongannya kok nggak bunyi lagi gitu ya. Hari setelah itu, 1 hari setelahnya, itu nggak ada suara kentongan. Hari selanjutnya pun sama, nggak ada. Sampai Mbak Lilis itu lupa. Dan pada suatu malam, ini beberapa hari kemudian ya, hal itu terulang. Ih, ada bunyi kentongan itu lagi. Tok, 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 tok. Lewat di samping rumahnya Mbak Lilis. Mbak Lilis pun ya ngecek bapak sama ibunya ini tidur enggak ya gitu, kayak mereka masih tidur pules. Pelan Mbak Lilis pun turun dari kasur lagi dan mengulangi kejadian yang sama. Mbak Lilis itu ke belakang sana, dan memang dia itu kan duduknya paling belakang, jadi nggak tahu siapa sih yang duduk di depannya. Anak-anak kecil tersebut, ada anak laki-laki, ada anak perempuan, lagi pada nontonin wayangan monster tersebut. Lagi-lagi kakeknya gitu kan, kali ini enggak manggil, langsung ditarik Mbak Lilis itu sampai kaget. Loh Mbah gitu kan, masuk katanya begitu. Masuk. Kamu ngapain sih di sini? Kata, ih kamu ini awas ya, nanti kalau ini enggak tak iniin gitu. Pokoknya ada ancaman-ancaman dari kakeknya. Masuk ke dalam sana. Mbak Lilis di situ sebelumnya kan langsung diajak tidur sama ibunya. Nah kali ini tuh enggak. Bapaknya itu dibangunin. Ini loh anakmu loh, Lilis loh. Ini udah kedua kali dia itu duduk di belakang sana. Nah dari situ Mbak Lilis tahu cerita si kakek. Jadi tadi sewaktu Mbak Lilis bangun, kakek itu posisinya juga sebenarnya udah bangun. Yang pertama juga sama. Kakek itu susah tidur lah, namanya juga orang udah tua gitu kan. Terus ada kayak ada orang ke belakang sih. Terus begitu ngedenger glotak gitu, pintu belakang dibuka, kakek pun akhirnya turun dari tempat tidurnya. Begitu turun dari beneran pintu pintu belakang itu kebuka. Itu siapa? Yang pertama, hari pertama mengalami hal tersebut kan masih bertanya-tanya, itu siapa? Oh ternyata Lilis. Yang kedua pun sama, ya udah tahu gitu, wah pasti Lilis keluar lagi, pasti Lilis keluar. Kesana disusulin sama kakeknya. Nah si kakek sendiri itu nggak melihat wayangan apapun. Lilis itu cuma duduk di belakang, bengong gitu ya, di depannya itu nggak ada apa-apa. Akhirnya kan langsung ditarik sama si kakek. Nah ini ceritanya si kakek tersebut. Akhirnya sudah Mbak Lilis pun dibawa masuk. Nggak ngerti lagi apa yang dilakukan sama kakek dan keluarganya, tapi dari situ Mbak Lilis itu udah dibilangin, bener-bener dibilangin, diwanti-wanti, bahkan pintu belakang sekarang itu dikasih rantai, digembok gitu ya, biar nggak bisa dibuka kalau malam. Ya sudah, Mbak Lilis pun nggak bermasalah dengan hal tersebut. Sampai suatu hari Mbak Lilis itu diajak di rumah tersebut. Di rumah tersebut Mbak Lilis itu satu-satunya cucu. Jadi saudara-saudara bapak ibunya yang lain itu masih pada single di sana. Saudara bapak ibunya, saudara dari ibunya, ibunya Mbak Lilis, buleknya, Pak Leknya itu masih pada single, jadi belum menikah. Yang di rumah tersebut itu cuman ya satu-satunya cucu si Mbak Lilis tadi. Pada suatu hari itu diajak sama kakek, dan hal ini udah lumayan cukup lama lah, beberapa bulan kemudian mungkin ya. Diajak malam-malam jalan. Mbah, kita mau kemana? Kita mau ke rumah temannya Simbah. Dan mungkin waktu itu belum terlalu malam. Lagi-lagi Mbak Lilis nggak tahu jam berapa, karena tahu belum terlalu malam, di kampung itu masih banyak orang. Tahun 80-an itu gelap ya. Kakek aja tuh modal senter saat keluar. Lampu jalan boro-boro ada. Rumah lampu pun, listrik pun belum merata. Jadi gelap, memang benar-benar gelap. Ikutlah Mbak Lilis ke sana, digandeng sama kakeknya, jalan-jalan gitu kan. Nah singkat cerita, memang jaraknya nggak terlalu jauh, paling sekitar 10 menit jalan, dan sampailah di rumah teman kakeknya tersebut. Ternyata mungkin seingatnya Mbak Lilis, di situ ada transaksi. Jadi kakek itu baru beli ayam dari temannya tersebut, bayarlah, ngeluarin uang dan sebagainya. Nah di situ juga nggak terlalu lama. Akhirnya
Pulanglah mereka. Nah, di perjalanan pulang, Mbak Lilis itu melihat di sebelah kiri jalan itu di tengah-tengah kebun ada 2 pohon bambu tapi nggak terlalu besar. Ini melompong ke sana, di tengahnya itu gelap gitu ya. Cuman ada tanaman-tanaman kecil gitulah, nggak terlalu subur karena ketutup bambu itu tadi kali ya. Nah, di sana Mbak Lilis itu melihat, Mbah, ada wayang, Mbah, ada wayangan, Mbah, katanya. Ada wayangan di mana? Mbah, itu, Mbah. Aku mau lihat dulu, Mbah, aku mau lihat dulu. Udah malam, kata si mbahnya. Nggak ada wayangan apapun. Kakeknya bilang nggak ada. Orang Mbak Lilis itu melihat, di situ ada yang terang nyala-nyala, ada layarnya. Mbah, itu ada, Mbah, di situ, Mbah. Nggak tahu ya apa yang dipikirkan kakeknya. Kakeknya pun mengizinkan. Ya sudah, mana. Disenterin begitu kan sama kakek jalannya karena gelap di situ. Menuju ke itu tadi, layar tempat wayangan tersebut digelar. Wayangan kecil. Kalau menurut Mbak Lilis sendiri, untuk ukuran layarnya, kalau misal saat ini gitu, paling sekitar 1 meter, 1,5 meter panjangnya. Lebarnya ya menyesuaikan gitu ya. Itu cuman seperti itu, kecil, dan yang nonton itu sedikit, yang nonton itu anak-anak. Mbak Lilis pun duduk di belakang di situ. Mbah, sebentar ya Mbah ya, aku lagi nonton. Kamu emang lihat apa sih, Lis? Ada wayang, Mbah. Wayangnya tuh serem, Mbah. Itu tuh, Mbah. Wayang. Mbak Lilis itu ngomong sendiri. Dia melihat apa yang dia lihat, tapi kakeknya itu nggak melihat. Sampai akhirnya si kakeknya Mbak Lilis itu bangun, dia berdiri gitu. Tadi kan ngajak ngobrol jongkok ya, nanya-nanya. Dia berdiri, muter ke belakang sana. Muter ke belakang si layar wayang tersebut. Begitu muter ke belakang layar wayang, itu si kakek langsung balik lagi. Si Lilis itu langsung dipaksa, ditarik, itu langsung digendong di pundaknya begitu ya. Keluar dari kebun tersebut, dan kakek itu jalannya itu buru-buru banget sampai Mbak Lilis tuh di sininya tuh sakit ya. Mbah sakit, Mbah. Udah pulang, cepetan pulang. Pokoknya cepetan pulang. Kamu pegangan biar nggak terlalu sakit. Akhirnya tibalah di rumah. Sesampainya di rumah, ngos-ngosan kakeknya. Kan neneknya pun nanya, Pak, kenapa Pak? Kok ngos-ngosan seperti itu, sampai kayak habis dikejar-kejar sama setan, katanya. Kata si nenek, ya nggak dikejar-kejar sih, cuman Bapak itu tadi habis ngelihat setan, katanya. Nah, ini kan jadi penasaran semuanya. Pak, kenapa? Belum pada tidur, jadi mungkin belum terlalu malam ya. Pak, kenapa Pak? Lilis, kan kemarin itu di belakang rumah kan? Iya Pak, terus tadi dia itu ngelihat lagi di kebunnya si Makmuri di situ. Ada nama tetangganya itu kebunnya Makmuri, dia itu tanahnya memang banyak. Itu di kebunnya Makmuri di sana ngelihat seperti yang kemarin. Ya Lis ya, kamu lihat itu ya Lis? Nggih Mbah, aku ngelihat wayangan. Lah terus apa? Aku kan nggak lihat apa-apa, kata si kakeknya. Aku itu nggak ngelihat apa-apa. Ini anak tuh ngelihat apaan sih sebenarnya? Tak puterin gitu ke sana, kira-kira oh mungkin ini di bagian belakangnya. Begitu sampai di bagian belakang, di situ baru kelihatan ada dalangnya yang mainin begini, ya pakai belangkon seperti seorang dalang. Dan ini yang dimainin tersebut, kata si kakek, apa Mbah gitu kan ditanya. Itu apa Mbah? Itu tuh bayi, katanya. Hah? Bayi Mbah? Iya bayi. Cuman apa? Kayak dipakein rambut bayinya itu, mohon maaf ya. Itu udah pada mati, kata si kakek. Itu dijadiin wayang. Nah setelah itu apa? Layarnya tembus. Ngelihat jadi aku tuh jadi ngelihat, ngomongnya ceritanya lebih ke nenek, makanya aku jadi ngelihat itu yang anak-anak kecil. Lilis pun kelihatan di sana dari belakang layar itu, yang anak-anak kecil yang pada nontonin, tahu ndak, mereka itu nggak ada matanya itu rapet semua kayak dijahit gitu ya, daging begitu dong. Ini cuman bengong begini ngeliatin itu. Cuman Lilis yang ada matanya. Ya dari situ udah ini nggak bener gitu kan. Langsung tak tarik si Lilis tadi. Udah ceritanya cuman segitu aja, kata si kakek. Loh Pak, itu apa ya Pak? Berarti yang di belakang itu, iya yang di belakang juga sama kayak gitu kan. Nah dari situ
Si kakek malam itu juga mendatangi seseorang sesepuh di kampung tersebut yang dihormati. Datang ke sana, kakek itu cerita. Ini cerita kayak begini diketahui Mbak Lilis belakangan ya. Cuman ini biar runut aja kejadiannya. Nah, kakek menuju ke orang yang dianggap pintar tersebut, ngomongin cerita perihal pengalaman cucunya tersebut. Soalnya ya ini untuk antisipasi. Jangan sampai hal ini dialami oleh anak yang lain. Takutnya memang ada sesuatu yang nggak benar, ada sesuatu yang nggak baik yang lagi berjalan di sini gitu kan. Ngomong seperti itu ya, pesan itu pun akhirnya disampaikan, diterima lah sama si orang tersebut. Kakek pun pulang. Nah, kakek pulang, di jalan itu dicegat atau ketemu sama beberapa orang, beberapa sosok. Kakeknya itu tahu banget. Sosok tersebut itu adalah dalang yang mainin wayang bayi yang barusan dilihat gitu ya. Pertama sih nggak jelas, tapi begitu udah deket, loh ini kan yang itu. Nah, di belakangnya si dalang itu ada anak-anak kecil. Mereka itu saling megang, ada yang megang rambut. Kalau yang perempuan, misal perempuan di belakangnya ada orang, itu megangnya rambut. Terus kalau misal di depannya laki-laki, megangnya bajunya. Mereka tuh di belakang si dalang tersebut berjalan ke sana, papasan sama kakeknya si Mbak Lilis. Kakek itu cuman diem aja ya, dia itu takut gitu. Begitu udah lewat, si kakek langsung lari pulang. Lari pulang kan ngos-ngosan lagi. Mbak Lilis cuman waktu itu udah tidur. Nah, di situ kakek itu cerita, tadi aku ngalamin begini, begini, begini. Nah, udah kan, malam itu semuanya istirahat dan Mbak Lilis juga nggak memikirkan apa yang barusan dilihat. Soalnya yang dilihat Mbak Lilis itu ya yang bagus-bagus. Itu cuman kayak, iya aku kayak nonton wayang biasa. Dulu itu masih spesial banget. TV itu di kampung itu belum ada gitu kan. Jadi ya ini hiburan yang bener-bener, wah ini keren banget. Itu yang dipikirannya Mbak Lilis. Tapi di satu sisi ini yang orang tua, mereka tuh pada sibuk. Ini sebenarnya ada apa sih? Ada apa? Ada fenomena apa? Dan ternyata hal tersebut itu nggak cuma dialami oleh Mbak Lilis. Ada beberapa anak-anak yang lain yang seusianya juga mengaku katanya melihat hal tersebut. Ngelihatnya itu ya di pinggir jalan, misal malam-malam gitu diboncengin sama bapaknya naik sepeda. Pak, itu apa Pak? Itu apa? Nunjuk-nunjuk, bapaknya nengok. Nggak ada apa-apa, ya bapaknya cuek aja begitu kan. Mungkin anakku ngeliat setan tapi ya nggak ngerti wujudnya itu apa. Akhirnya anak-anak tersebut yang katanya mengaku melihat yang seperti itu ditanyain, emang kamu pas waktu malam itu tuh ngeliat apaan sih? Aku ngeliat itu Pak, kayak ngeliat wayang banget. Dan ternyata sama lah. Ini kan makin geger cerita, ini gimana ya, ini gimana ya. Ngumpullah semuanya, ini orang tua membahas masalah tersebut kurang lebih sekitar 2 hari. Nah, 2 hari kemudian diputuskan untuk kayak diadakan semacam jaga malam. Jaga malam pokoknya siapapun kalau misal ada informasi ada yang melihat, tolong dikabari katanya. Jadi yang lain itu biar kita bisa ngecek ke sana nih orang tua apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di sini. Hari pertama, hari kedua nggak ada kabar, hari ketiga pun sama. Selama beberapa hari sampai kurang lebih mungkin kisaran hari kelima. Nah di situ hari kelima Mbak Lilis mendengar lagi suara kentongan. Tok tok tok, tok tok tok. Ih, suaranya datang lagi. Dan Mbak Lilis itu belum merasakan takut apapun ya, karena nggak melihat sesuatu yang menyeramkan. Dia tuh ngeliatnya cuman wayangan. Ih, wayangannya mau dibuka lagi. Biasa mengendap-ngendap, terus keluarlah si Mbak Lilis. Nah saat keluar, sebenarnya kakeknya Mbak Lilis itu belum tidur. Masih bangun dan tahu Mbak Lilis itu bangun waktu itu. Mbak Lilis pun dengan santainya, iya aku keluar ke belakang sana. Aduh, pintunya digembok gitu kan, masih digembok sekarang gara-gara masalah itu. Akhirnya pokoknya setiap hari digembok. Akhirnya apa? Mbak Lilis itu keluar lewat pintu depan. Jekrek, pelan-pelan pintu pun terbuka. Kunci itu masih nempel gitu, untungnya nggak diambil. Keluar ke sana, muter lewat samping. Itu di depan ada
si wayangan tadi. Si kakeknya ini langsung ngasih kode ke tetangganya, tok 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 gitu kan, langsung pukul-pukul pintu, tak 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 tak. Ngasih kode begini doang. Ini tetangganya sama-sama kakek-kakek juga itu udah ngeh. Ini si kakek langsung ke belakang nyusul si Mbak Lilis. Mbak Lilis ya bengong aja di situ. Nah, beberapa orang, 1, 2, 3 orang itu mulai datang. Yang lain itu nyebar, ngejar yang lain juga. Ada mungkin Mbak Lilis dibiarkan di sana itu sekitar 5 menit. Ini pada ngumpul, semuanya rame-rame. Itu tuh, Lilis lagi ngelihat wayang, kata si kakek. Ya udah Mbak, diambil aja. Ini udah ya, berarti ya. Diambil, yuk diputerin ke sana, diputerin semua ke sana. Akhirnya warga pun pada muterin muterin Lilis, dan ya, lebih tepatnya dilihat warga itu cuman Lilis gitu. Diputerin ke sana sampai ke belakangnya. Orang-orang yang di belakang wayang tersebut berarti di depannya Mbak Lilis di sana posisinya. Mereka itu melihat memang ada yang lagi dimainin. Itu bayi beneran. Mohon maaf ya, kalau digambarkan itu mengerikan. Jadi, ya anggap aja boneka begitulah. Nggak tega nyebut itu sebagai bayi. Anggap aja boneka. Mohon maaf, itu kayak ditusuk dari bawah sampai atas. Di bagian tangannya pun sama, diikat, dikasih tongkat gitu ya. Ini diwayangin gitulah. Itu seperti itu yang dilihat sama warga. Si kakek jelametin Lilis, diangkat begini kan, dibawa minggir ke sana. Nah itu yang belum kayak warga pun pada ketakutan, ini gimana, dan akhirnya apa, hilang begitu sih. Loh, kok hilang kemana nih. Nah di situ, di tanah yang bekas ditempati si dalang tersebut, kayak muncul, kayak ada api dari semacam lampu minyak begitu, tapi kecil, dan itu nggak ada botolnya, nggak ada apa. Api itu cuman keluar di atas tanah tersebut, slep. Habis itu ngiyip, terus api tersebut pun mati. Warga kan akhirnya mana nih, nggak ada apa-apa, udah hilang. Mereka pun pergi ke sana. Si Mbak Lilis itu dibawa masuk ke rumah. Begitu udah masuk ke rumah, biasa disuruh tidur. Ini kakek-kakek dan para bapak-bapak itu masih ngobrol-ngobrol di luar. Mbak Lilis pun samar-samar masih ngedenger. Ada yang ketawa, ada yang apa begitu. Mbak Lilis pun tertidur. Nah, keesokan paginya ada sesuatu yang terjadi. Mbak Lilis bangun dan, Bu, ibu di mana? Bu, Pak, Lis, ini ibu katanya. Ini ibu. Pak, bapak di mana? Ibu di mana? Mbak Lilis itu begini, dia buta, nggak melihat. Itu kan, duh, Lis, kamu kenapa? Kamu kenapa? Ini bapak sama ibu. Bu, nggak kelihatan, Bu, gelap semuanya. Padahal menurut bapak sama ibunya, matanya Mbak Lilis itu melek biasa seperti itu ya, nggak merem kondisinya. Ini matanya itu melek, tapi Mbak Lilis nggak melihat. Mbak Lilis itu mengalami kebutaan. Dari situ kakeknya pun sedih banget gitu ya. Kakek itu menyesal, mendengarlah Mbak Lilis itu omongan kakeknya. Harusnya semalam Lilis itu nggak tak biarkan nonton itu terlalu lama. Aku nggak usah ngetokin tetangga dulu gitu ya. Tak biarin Lilis itu nonton itu berlarut-larut. Akhirnya jadi seperti ini. Mungkin kayak gitu kali ya, kata si kakek. Ya bapaknya Mbak Lilis marah waktu itu, cuman ibunya Mbak Lilis juga belain kakek ya. Pak, sampean juga nggak ngapa-ngapain kan gitu kan. Sampean juga malam itu ada kayak gitu juga masih di dalam rumah aja, masih tidur aja, kata situ. Akhirnya bapaknya pun ya tertunduk, memang mungkin seperti itu ya. Mungkin karena saking capeknya, lelah atau gimana, istirahat, dan mungkin menganggap, alah udahlah ini biar dihandle sama kakeknya. Makanya bapaknya memang nggak melakukan sesuatu yang kayak gimana. Nah pagi itu marah ceritanya, akhirnya langsung ditek sama istrinya gitu. Begitu ini, ya sudah sekarang begini, gimana kita cari solusinya nih, Lilis ini apa yang terjadi katanya, harus bagaimana, gimana solusinya gitu. Akhirnya apa, mulailah cerita itu kan nyebar gitu, dan makin menyeramkan. Orang-orang jadi, wah jangan lihat wayang itu lama-lama, nanti kayak Lilis, nanti matanya jadi nggak melihat, nanti matanya jadi buta. Nah, makin menyebar cerita tersebut, makin rame, makin banyak diomongin.
makin banyak yang berdatangan ke rumah ke sana. Ya nanya-nanya kejadiannya sebenarnya bagaimana dan sebagainya gitu kan. Sampai akhirnya suatu hari, mungkin di hari keempat Mbak Lilis kan udah nggak sekolah lagi akhirnya karena nggak bisa melihat guru-gurunya, teman-teman sekolahnya itu juga nengokin Mbak Lilis. Sementara mata itu normal, tapi nggak melihat. Ya orang buta juga begitu ya, kadang matanya itu normal, mata terbuka, tapi matanya nggak bisa menangkap sesuatu. Nah itu yang terjadi sama Mbak Lilis. Ini sama teman-temannya katanya juga, Lis kamu kok nggak ngeliat sih Lis, aku di depanmu, kayak dijadiin ledekan gitu ya. Mbak Lilisnya ya cuman ketawa-ketawa aja, namanya juga anak kecil. Iya doain aku ya biar aku bisa melihat lagi, aku nggak ngeliat kalian, aku udah lupa ini siapa ya suaranya, Lis ini aku Rini misalkan. Oh iya suaranya Rini, malah main tebak-tebakan. Kalau aku siapa Lis? Ya begitulah anak-anak. Anak-anak dibawa santai, Mbak Lilis pun dibawa santai gitu, malah dijadiin main tebak-tebakan. Orang tua yang pusing tentu saja, ini gimana solusinya? Sampai di hari keempat, datang seorang tamu, seorang perempuan, seorang nini-nini, lebih tua dari kakeknya si Mbak Lilis. Nurdin, namanya Nurdin kakeknya. Lilis dibawa ke rumahku aja katanya. Loh, ngopo Mbak gitu kan? Ngopo? Ya, aku ada obatnya katanya begitu. Kata si nenek tersebut, ada obatnya. Ya sudah, akhirnya kan. Oh ya, kok ntar dulu. Tadinya mau, ya sudah sekarang, antar dulu. Nanti malam kamu bawanya. Tengah malam ya kamu bawa katanya. Iya Mbak, iya Mbak manggilnya tuh Mbak. Iya Mbak. Akhirnya sudah malam harinya si Mbak Lilis pun dibawa ke rumah si nenek tersebut. Tengah malam, Mbak Lilis kan memang nggak tahu jam ya, cuman dibangunin, Lis, bangun katanya. Terus sudah kan, nah pas sudah bangun, digendong sama kakeknya, sama bapaknya Mbak Lilis. Neneknya juga ikut menuju ke rumah si orang tua tersebut ya, si nini-nini itu. Nah sesampainya di sana itu udah ditungguin di depan rumah. Nah iya akhirnya dateng kata si nenek itu, udah sini dibawa masuk. Akhirnya dibawa masuk, Mbak Lilis pun ditidurkan di ada meja besar gitu di sana, itu ditaruh di atasnya. Terus ini seingatnya Mbak Lilis ya cuman diem aja, udah ndak usah takut ya Nduk ya kata si nenek itu. Mbak Lilis tahu nenek itu, neneknya memang baik. Nah setelah itu ada kayak ada rasa cipratan-cipratan air kayak gitu kan, sejuk, enak, dingin ya, kecil-kecil sih. Terus ada yang ditempelkan di matanya Mbak Lilis, ditempelin daun sirih ternyata, pas belakangan tahu gitu, itu ditempelin daun sirih. Nah begitu ditempelin daun sirih udah ditungguin gitu kan, si nini tersebut itu kayak baca doa-doa, kayak semacam baca jampi-jampi, tapi ya suaranya kan nggak terlalu jelas. Kakek sama bapak sama nenek masih ada di situ nemenin Mbak Lilis. Nah setelah itu udah kurang lebih sekitar 5 menit, mata itu pun dibuka, daun sirihnya itu dibuka, dan Mbak Lilis disuruh duduk, terus disuruh minum dulu sama si nenek itu. Minumlah Mbak Lilis. Lah si nenek itu bilang kurang lebih begini, nanti sebentar lagi kita bawa ke belakang rumah katanya. Loh kenapa Mbak? Kakeknya itu kan sama bapaknya, loh kenapa Mak? Manggilnya tuh emak. Kenapa Mak? Wayang itu bakal muncul malam ini di belakang rumah, kata si nenek tersebut. Oh begitu ya Mak ya, jadi yang nyebutin iya, tapi gak dijelaskan ya. Nah setelah itu Mbak Lilis pun dibawa ke area belakang rumah, digandeng begini, dipegangin gitu, hati-hati ya Lis, hati-hati. Kata si nenek tadinya mau digendong, tapi jangan digendong, biar dia melangkah sendiri. Akhirnya kayak gitu ke belakang rumah sana. Si awalnya mereka itu nggak melihat apapun, gak ada apa-apa Mbah. Nah si mbahnya itu muter. Nah begitu muter, baru di situ kelihatan si dalang tersebut lagi mainin begini. Ada anak-anak yang nonton di situ. Jadi kelihatannya itu dari belakang dalang. Kalau dari depannya itu nggak kelihatan waktu itu. Nah dari belakang sana si Mbak Lilis sendiri, si nenek itu ngomong sama si dalang, Mbah, ini ada yang mau main wayangnya, tapi sebagai gantinya dikembalikan penglihatannya ya Mbah.
Oh iya, 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 baru ngomong respon, tancepin, jelep-jelep. Mbak Lilis disuruh maju. Mbak Lilis pun nggak ngerti. Mbak, ini aku mau ngapain? Mbak, ini aku mau ngapain? Ini wayangnya yang kamu lihat kemarin sih, Lis. Oh iya, mana-mana. Mbak Lilis pun ya, karena pikirannya, iya aku dikasih kesempatan buat mainin wayang ini, bangga gitu. Akhirnya tangannya ditempelin begitu, terus diambil, jeplok, ditarik. Terus Mbak Lilis itu disuruh mainin gitu, cuman digoyang-goyangin. Begitu digoyang-goyangin, mata itu pelan-pelan bisa melihat lagi. Mbak Lilis nyadar yang dipegang itu ya tak ganti ya bahasanya. Yang dipegang itu boneka yang ditusuk itu dari bawah ke atas, langsung dilempar sama Mbak Lilis, ngejerit-jerit, bener-bener ngejerit-jerit. Terus langsung diamankan, langsung dievakuasi sama si emak, sama si nenek itu. Langsung diambil, digotong, terus minggir ke sana. Yang lain itu juga ikut ke situ, langsung balik menuju ke rumah. Mbah itu apa? Mbah itu apa? Aku nggak ngerti gimana cara neranginnya, tapi dulu banget itu aku juga pernah mendengar dari Mbak Yuku. Itu pernah ada seperti ini di kampung ini, tapi itu udah lama banget. Yang ngalamin bukan Mbak Yuku, diceritain sama mbahnya lagi. Jadi mau udah dari dulu begitu, dan ya akibatnya memang seperti itu. Kalau anak kecil dia nonton pertunjukan wayang gaib tersebut, maka dia akan kehilangan penglihatannya, kata si nenek. Dan ya ini untungnya katanya aku dikasih tahu juga sama Mbak Yuku, kalau misal ada anak kecil yang jadi korban, cara penanganannya tuh seperti ini, katanya begitu. Oh ya. Oh, nah pertanyaan, Mbah, sampean kok ngerti, manggilnya mak, bapaknya si ini, bapaknya Mbak Lilis nanya, Mak, sampean kok ngerti kalau wayang itu bakal muncul di belakang rumah? Oh, itu kan ada tandanya. Loh, tandanya itu apa, Mak? Ada api kecil, katanya. Hah, api kecil, Mak? Iya, pokoknya setiap dia mau muncul di mana, itu bakalan ada api kecil. Dan ya ini mungkin udah ada yang ngatur kali ya. Dilalahnya aku tadi pas malam-malam keluar ngambil jemuran nasi kering itu loh, nasi sisa kan dijemur. Nah itu aku lupa, nggak tak ambil, mau tak ambil loh, tak dulu. Oh ada ini, berarti nanti malam nih bakal kesini. Makanya untung aku nggak usah repot-repot nyari munculnya di mana. Lo wis langsung tak samperin ke rumah, katanya ke situ. Dan ya wis, syukur, alhamdulillah cucumu, anakmu itu udah balik lagi, udah bisa ngelihat lagi ya. Iya Mbah Lilis, akhirnya dikasih wejangan. Lain kali kalau misal ada seperti itu ndak usah nonton ya, katanya. Jimbah. Lah Mbah, kalau wayang itu ndak apa-apa, tapi jangan wayang yang sepi-sepi begitu, yang nonton cuman beberapa. Mbah, itu anak-anak itu siapa ya Mbah? Lah si Mbah ndak ngerti. Dari dulu juga seperti itu, nggak nambah-nambah. Wis pokoknya lain kali ndak usah nonton, kata si mbahnya. Jimbah maturun. Akhirnya mereka pun pulang dan Mbak Lilis itu sembuh. Semenjak Mbak Lilis sembuh, yang namanya wayang tadi udah nggak pernah muncul. Isu itu atau berita ketakutan tersebut pun lambat laun, mungkin dalam kurun waktu 2 minggu mulai meredak dan redup. Warga pun udah nggak takut lagi dengan yang peristiwa yang dialami oleh Mbak Lilis tadi. Itu aja satu cerita dari Mbak Lilis di Nganjuk gitu ya. Terima kasih banyak. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, dan kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.